Perkenalkan, nama saya Dewa Novita Rahayu. Saya Nur Santi Fauzia. Saya Muhammad Izudin. Saya Muhammad Iqbal Fatur Rahman. Kami dari kelompok 4, 10 MIPA 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut presentasinya. A. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi itu terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi mengenai desentralisasi, yaitu tradisi dari A. Anglo-Saxon, B. Eropa kontinental. Menurut tradisi Anglo-Saxon, desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan dekonsentrasi, maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi. Devolusi berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara administratif. Menurut tradisi Eropa kontinental, desentralisasi menjadi dua bagian, yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya adalah agar urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sekarang kami akan menjelaskan tentang nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, terdapat dua nilai dasar pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu: pertama, nilai unitaris, yaitu nilai yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara, yang berarti keberkedaulatan yang melekat pada rakyat. Bangsa tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Nilai yang kedua yaitu nilai dasar desentralisasi teritorial. Dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas, maka jelaslah bahwa pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Adapun titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah tingkat 2 dengan beberapa dasar pertimbangan. Yang pertama yaitu dimensi politik. Daerah tingkat 2 dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. Yang kedua yaitu dimensi administratif. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif. Yang ketiga yaitu daerah ujung tombak.
pelaksanaan pembangunan sehingga daerah tingkat 2 lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Atas dasar itulah terdapat beberapa prinsip otonomi yang dianut, yaitu pertama, prinsip nyata. Otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah. Yang kedua, yaitu prinsip bertanggung jawab. Pemberian otonomi diselaraskan atau diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Yang ketiga, yaitu prinsip dinamis. Pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.